Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bagus Wahyu. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah Manajemen Perbankan yang diampu oleh Ibu Nur Hayati Siregar, SE, MAK, CSRS, CSRA, CSP. Analisis kejahatan perbankan ransomware. Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, serangan ransomware menjadi semakin umum dan canggih. Salah satu serangan yang menarik perhatian adalah serangan ransomware yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Bank BSI sebagai salah satu bank swasta di Indonesia diduga terkena serangan ransomware dikarenakan sistem yang down sejak 8 Mei 2023 yang diduga dilakukan serangan oleh geng ransomware terkenal yaitu Lockbit. Poin dalam presentasi kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang perbankan di Indonesia. Kedua adalah ancaman perbankan. Ketiga, sekilas mengenai Bank BSI. Yang keempat adalah analisis permasalahan. Yang kelima solusi dan yang keenam adalah penutup. Yang pertama adalah perbankan di Indonesia. Apa sih pengertian dari perbankan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Menurut R.G. Hauteri, mengatakan bahwa bank merupakan tempat penukaran uang berdasarkan kredit utang dan piutang oleh masyarakat. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 31 mengungkapkan bahwa pengertian bank sebagai badan perantara keuangan antar berbagai pihak yang mempunyai dana berlebih dan kelompok yang membutuhkan uang. Kemudian, apa saja sih fungsi dari bank itu? Fungsi bank yang pertama adalah sebagai perantara keuangan atau financial intermediary. Bank bertugas menghimpun dan menyalurkan uang dalam masyarakat melalui berbagai produk keuangan, sehingga pemanfaatan keuangan dapat merata ke seluruh kalangan. Fungsi yang kedua adalah sebagai lembaga kepercayaan keuangan atau agent of trust. Bank wajib menjadi pihak yang layak dipercaya dan menggunakan kepercayaan pihak-pihak pengguna jasanya dalam menjaga dan memelihara nilai uang. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pengembangan ekonomi atau agent of development. Adanya bank mampu memberikan aktivitas dan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan penghasilan melalui investasi, konsumsi, distribusi, serta pemanfaatan uang lainnya, sehingga masyarakat memperoleh keuntungan pembangunan ekonomi suatu negara sehingga negara tersebut semakin maju. Fungsi yang keempat sebagai pelayanan keuangan atau agent of service. Bank perlu menyediakan layanan keuangan semaksimal mungkin dan mendengarkan kepentingan para penggunanya. Nah, berikut adalah 10 bank terbaik di Indonesia tahun 2022 versi majalah Forbes. Yang pertama adalah Bank Sentral Asia atau BCA. Yang kedua adalah Bank DPS. Yang ketiga Bank Mandiri sebagai BUMN terbaik di Indonesia. Yang keempat United Overseas Bank atau UOB. Yang kelima adalah Bank Syariah Indonesia. Yang keenam Citibank. Ketujuh Bank Jago. 8 BCA Syariah. 9 Bank HSBC. Dan 10 adalah Bank Negara Indonesia atau BNI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman dunia perbankan. Yang pertama adalah keamanan cyber. Di sini ada berbagai serangan yang mungkin terjadi, di antaranya adalah phishing, malware, ransomware, maupun serangan DDoS. Serangan-serangan ini dapat mengakibatkan pencurian identitas, kehilangan dana, dan kerugian finansial yang signifikan. Yang kedua adalah pencucian uang atau money laundry. Bank ini sebenarnya sering dijadikan sebagai sasaran untuk kegiatan pencucian uang.
Penjahat mencoba menyembunyikan asal-usul uang haram yang mereka dapatkan melalui sistem perbankan. Bank harus mampu memperkuat sistem serta prosedur pengawasan untuk mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga adalah penipuan dan kecurangan. Penipuan ini bisa meliputi tindakan pemalsuan dokumen, manipulasi laporan keuangan, serta penipuan kredit. Bank perlu mengadopsi kebijakan prosedur yang ketat untuk mencegah penipuan dan mendeteksi kecurangan yang mungkin saja bisa terjadi. Yang keempat adalah krisis ekonomi dan ketidakstabilan. Krisis ekonomi ini di pasar keuangan dapat mengancam keberlangsungan adanya bank. Ketika perekonomian mengalami penurunan atau resesi, bank bisa saja menghadapi penurunan kualitas aset, lonjakan kredit macet, serta tekanan keuangan yang signifikan. Dan yang kelima adalah transformasi digital. Seperti yang disebutkan tadi, Bank Jago sebagai salah satu bank digital berhasil masuk ke dalam 10 bank terbaik versi majalah Forbes. Dan kedepannya nasabah mungkin menghendaki adanya kemudahan dalam melakukan akses perbankan ini. Ketiga, kita akan membahas tentang Bank BSI. Sekilas bahwa BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah yang tadinya bekerja sama dengan Bank BRI, PT Bank Syariah Mandiri yang tadinya bekerja sama dengan Bank Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah yang tadinya bekerja sama dengan Bank BNI. Ketiga bank ini di merger berdasarkan otoritas jasa keuangan yang secara resmi mengeluarkan izin merger ketiga usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR3-PB.1-2021. Lalu jika kita lihat bahwa Bank BSI mempunyai nasabah sebanyak 17.797.506 di tahun 2022 dengan jumlah pemilik rekening sejumlah 33.684.253 dengan jumlah karyawan mencapai kurang lebih sebanyak 20.000 serta total aset sejumlah 305,7 triliun dengan laba bersih tahun 2022 sebesar 4,3 triliun. Selanjutnya kita akan melakukan analisis permasalahan tentang kasus yang terjadi pada Bank BSI. Berikut adalah kronologi kasus Bank Syariah Indonesia. Pada tanggal 8 Mei 2023, BSI melalui platform website resminya mengumumkan bahwa sistem perbankan sedang melakukan maintenance. Ada dugaan serangan ransomware yang masuk pada saat libur lebaran yang diungkapkan oleh pakar IT Alphonse Tanujaya. Kemudian, di tanggal 11 Mei 2023, BSI melakukan konferensi pers bahwa layanannya bisa beroperasi normal kembali. Namun sangat disayangkan, di tanggal 13 Mei 2023, ditemukan fakta yang mencengangkan. Geng ransomware Lockbit 3.0 melakukan serangan ransomware yang akibatnya sistem perbankan kembali down dan bank tidak bisa melakukan aktivitas perbankan seperti biasa. Melalui akun Twitter Fusion Intelligence Centers @darkcenter mengungkapkan bahwa geng ransomware Lockbit mengaku bertanggung jawab atas gangguan yang terjadi di Bank Syariah Indonesia dan akibat serangan mereka. Mereka mengakui bahwa telah mencuri 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal. Dan mereka selanjutnya mengancam akan merilis semua data di dark web jika negosiasi gagal dilakukan. Dan di tanggal 16 Mei 2023 ternyata Pertas mengklaim bahwa telah membocorkan data nasabah di dark web. Lalu bagaimana sih serangan ransomware pada Bank BSI tersebut? Jadi,
Pelaku kejahatan menyamarkan jejaknya dengan The Onion Router atau Tor, atau dengan jalur komunikasi anonim sehingga tidak dapat dikenali pelakunya dan mereka bisa mengelabui keberadaan mereka sehingga sulit untuk dilacak oleh penegak hukum negara tersebut. Lalu mereka mengunci data penting korban dengan teknologi enkripsi serta meminta uang tebusan menggunakan mata uang kripto. Lalu dampak apa saja yang ditimbulkan dari serangan ransomware ini? Dari awal Bank BSI menolak tuduhan yang dilayangkan masyarakat dan mereka memilih untuk memperbaiki kembali sistem mereka yang mereka katakan down. Keputusan ini dibuat untuk menghindari aktivitas kriminal dan mencegah kemungkinan serangan yang terjadi di masa depan. Namun, dampak dari serangan itu sangat signifikan untuk 17,78 juta nasabah BSI yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank BSI melakukan klarifikasi kepada nasabahnya agar tidak mengalami kerusakan reputasi dan kehilangan nasabahnya diakibatkan oleh kasus ini. Lalu solusi apa yang bisa kita lakukan dari kasus Bank BSI ini? Sesungguhnya perbankan sudah memiliki perangkat keamanan cyber yang lengkap dan kompleks. Namun perlu adanya pengecekan kerawanan dan celah keamanan yang harus dilakukan secara rutin untuk mengetahui potensi serangan baru. BSI harus melakukan audit forensik digital serta memastikan bahwa semua konfigurasi dan versi perangkat keras dan perangkat lunak sudah diperbarui. Pelatihan keamanan cyber bagi karyawan juga penting karena mereka bisa jadi titik masuk potensial dari serangan cyber yang dilakukan oleh penjahat. Menghadapi serangan cyber di masa mendatang, industri perbankan perlu melakukan evaluasi risiko, pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan, peningkatan sistem keamanan, serta penyiapan pemulihan bencana dan cadangan data. Proteksi data dengan enkripsi, serta kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat membantu dalam investigasi dan pemulihan. Sebagai nasabah, seharusnya kita tidak hanya menyimpan dana itu di satu bank. Kita perlu melakukan pengaturan pos-pos penyimpanan, baik itu melalui deposit maupun investasi lainnya. Agar jika ada kondisi seperti saat ini, kita tidak hanya mengandalkan di perbankan itu saja. Selain itu, kita juga harus selalu menyimpan uang tunai untuk kondisi darurat. Pada saat kondisi seperti ini, memang banyak kritikan, hujatan, bahkan amukan terhadap penyelenggara sistem. Dan kadang justru tidak memberikan dampak percepatan perbaikan. Sebaiknya kita memberikan waktu dan kepercayaan kepada penyelenggara Bank BSI untuk melakukan pemulihan dan perbaikan kepada sistemnya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa serangan ransomware pada Bank BSI ini merupakan peringatan bagi organisasi perbankan di seluruh dunia. Ini menunjukkan dampak yang mungkin bisa menghancurkan dan dapat ditimbulkan oleh dunia maya, serta bisnis perbankan dan nasabahnya. Sarannya adalah, ke depan sangat penting bagi organisasi untuk mengambil langkah proaktif guna melindungi diri dari ancaman dunia maya dan bersiap menghadapi kemungkinan serangan yang terjadi di masa depan. Saya ingin mengutip perkataan dari Buya Hamka bahwa semakin banyak ilmu, semakin lapang hidup, semakin kurang ilmu, semakin sempit hidup. Dan berikut adalah referensi yang kami ambil dari berbagai sumber dalam penyusunan karya tulis kali ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila rekan-rekan terdapat pertanyaan, saran maupun kritik, silahkan tinggalkan di kolom chat maupun kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.